Halo semua, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Sailor Zombie episode 8 sampai dengan tamat. Tanpa berlama-lama, mari langsung simak saja videonya. Scene berpindah, di mana ada mobil yang sedang melaju, dan di dalam mobil tersebut ada suster dan juga seorang tentara perempuan. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Maiko dan kawan-kawan dalam keadaan lusuh dan kelelahan. Lalu mereka pun pergi bersama-sama menggunakan mobil tersebut. Dalam perjalanan, Maiko dan kawan-kawan menceritakan apa yang telah mereka alami di sekolah. Begitu pula si suster, ia menceritakan bahwa rumah sakitnya diserang ribuan zombie dan hanya ia yang selamat. Untungnya, suster itu bertemu dengan tentara wanita. Akhirnya, mereka pun berhenti dan beristirahat untuk mengisi perut mereka yang lapar. Maiko, Mutsumi, dan Tabuchi pun bertugas untuk mengambil telur di kandang ayam. Namun, tiba-tiba... Oke, lanjut. Mereka pun merebus telur tersebut dan memakannya. Lalu, Tabuchi, Mao, dan Iori mencari bahan makanan lain yang bisa dimakan. Setelah lama berjalan, mereka menemukan rumah besar di tengah hutan. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan mencari bahan makanan di sana. Tiba-tiba, mereka mendengar suara dan melihat langkah kaki yang mereka pikir itu adalah seekor zombie. Mereka bertiga pun memberanikan diri dan bersiap-siap membantai zombie itu. Ketika membuka ruangan tersebut, Tabuchi pun tertembak. Ternyata bukan hanya Tabuchi, Iori pun juga tertembak karena peluru tersebut tembus hingga ke belakang. Lalu, keluar seorang kakek dengan senjata apinya. Kakek tersebut mengira bahwa anak-anak itu adalah zombie. Jadi ia menembaknya. Tak lama berselang, datanglah si tentara, Maiko, dan Mutsumi untuk menolong mereka yang tertembak. Karena di mobil itu hanya muat satu orang untuk dirawat, Iori lah yang pertama mendapat perawatan oleh suster, dan Tabuchi menunggu di luar. Malam harinya kakek itu pun datang. Mao yang terlihat kesal pun langsung mendatangi kakek itu. Karena tertekan dengan kemarahan Mao, kakek itu pun langsung menodongkan senjata apinya ke arah Mao. Namun, Mao hanya tertawa dan malah menantang untuk ditembak. Tiba-tiba, kakek itu malah menembak dirinya sendiri. Singkat cerita, nyawa Tabuchi, Iori, dan kakek itu tak terselamatkan. Mereka pun dimakamkan bersebelahan. Maiko dan kawan-kawan pun melanjutkan perjalanannya. Ketika dalam perjalanan, Mao melihat pemandangan yang tidak asing. Ia pun meminta berhenti untuk mengunjungi tempat itu. Ternyata itu adalah tempat ayahnya, yang sudah lama tidak ia kunjungi. Akhirnya, mereka semua pun berhenti di tempat tersebut. Ternyata ayah Mao sudah berubah menjadi zombie. Namun, ia masih beraktivitas seperti biasa dan selalu melihat ponselnya setiap saat. Dan ternyata itu ia lakukan karena menunggu balasan email dari Mao. Malam pun tiba, mereka saling berbagi pengalamannya di masa lalu. Paginya, Mao memutuskan untuk tetap tinggal di sana bersama ayahnya yang seekor zombie. Maiko pun sempat melarangnya, tapi Mao bersikeras untuk tetap ingin bersama ayahnya. Alhasil, Mao pun tewas dimakan zombie ayahnya.
Akhirnya, mereka pun melanjutkan perjalanan yang tak tentu arah. Di tengah perjalanan, Maiko dan Mutsumi mendengar radio yang dimana dari suara radio tersebut merupakan suara Bu Guru Terakawa. Scene berpindah, di mana Maiko dan kawan-kawan sudah menjadi zombie, lalu menjalani aktivitas sekolah seperti anak sekolah pada umumnya. Suatu ketika zombie Maiko dan kawan-kawan bertemu dengan cowok yang masih menjadi manusia. Mereka pun mengikutinya. Ternyata pria itu sedang berada di sebuah toko, di mana terdapat zombie yang ingin menyerangnya. Dengan sigap, ia pun langsung membantainya. Lantas Maiko dan kawan-kawan pun syok melihat kejadian itu. Tabuchi yang tak tahan melihat ketampanan cowok itu pun langsung berlari ke arahnya. Namun, seketika cowok itu langsung membantai zombie Tabuchi. Lalu, Maiko mempunyai rencana untuk joget ala zombie di depan cowok itu. Cowok itu pun datang dan langsung menembak mereka bertiga. Zombie Maiko dan kawan-kawan pun mati, dan film pun belum selesai. Ternyata itu semua hanya mimpi Maiko saja. Ketika Maiko terbangun dari tidurnya, ternyata sudah banyak zombie yang mendekat. Mereka pun langsung masuk ke dalam mobil untuk meninggalkan tempat tersebut. Lalu Maiko melihat zombie yang sama persis seperti cowok yang ada di mimpinya. Maiko pun meminta untuk berhenti. Lalu Maiko pun menembak zombie cowok tersebut. Setelah itu mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, mobil yang ditumpangi mereka mogok dan tak bisa diperbaiki. Terpaksa mereka harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Setelah lama berjalan, mereka pun menemukan pantai dan memutuskan untuk beristirahat dan bersenang-senang di sana. Singkat cerita, ketika sedang bersantai, tiba-tiba si suster ditarik ke dalam pasir oleh zombie. Lalu si tentara yang ingin mengambil pistol pun terjatuh dan dihabisi oleh banyak zombie yang tiba-tiba muncul dari bawah. Ternyata pantai tersebut sangat berbahaya untuk dikunjungi. Akhirnya Maiko dan Mutsumi pun meninggalkan pantai dan melanjutkan perjalanannya. Ketika dalam perjalanan, Maiko dan Mutsumi pun akhirnya bertemu dengan Momoka. Momoka yang dikiranya sudah mati, ternyata diselamatkan oleh Pak Nabeshima waktu di sekolah. Lalu mereka bertiga pun menemukan sebuah wahana bermain. Mereka pun langsung disuruh melepaskan barang bawaannya. Akhirnya mereka pun bertemu dengan Marun dan memberikan selamat karena sudah memecahkan puzzle-nya. Namun Maiko dan kawan-kawan tidak mengerti apa yang dikatakan orang tersebut. Jadi, selama ini suara misterius yang keluar dari radio adalah beberapa petunjuk untuk menuju ke tempat yang disebut dunia baru. Maiko dan kawan-kawan pun akhirnya bertemu kembali dengan Bu Terakawa, yang sudah lebih dulu ada di tempat itu, karena ia mencatat semua petunjuk dari siaran radio itu. Untuk bisa hidup di dunia baru, mereka pun disuruh melupakan mimpi-mimpinya. Hanya Momoka yang setuju dengan hal tersebut. Alhasil, Maiko dan Mutsumi pun ditangkap dan dikurung. Scene berpindah ke Momoka yang sedang menemui dua bocah nakal untuk merencanakan sesuatu.
Lalu dengan cepat dua bocah nakal itu melumpuhkan dua penjaga di sana. Dengan cepat, Momoka mengambil senjata milik penjaga tersebut, lalu masuk ke ruangan sumber suara dan menembaki peralatan yang ada di sana. Alhasil, zombie yang di luar pun menjadi beringas kembali, karena lagu yang bisa membuat zombie menari sudah tak terdengar lagi. Buterakawa dan Marun pun tak luput dari serangan para zombie. Maiko dan Mutsumi pun akhirnya ditolong oleh Momoka dan dua bocah nakal itu. Kemudian, Maiko dan kawan-kawan pun berusaha keluar dari tempat tersebut. Namun, jumlah zombie terlalu banyak. Mereka pun memutuskan untuk bernyanyi lagu baru yang dibuat oleh Mutsumi. Ketika lagu tersebut dimainkan, zombie pun ikut menari. Singkat cerita, Mutsumi mencuri lagu dari Munmunraru. Itulah yang menyebabkan para zombie bisa ikut menari ketika Maiko dan kawan-kawan membawakan lagu tersebut. Dan film pun selesai. Oke, mungkin itu saja pembahasan alur cerita dari film Sailor Zombie. Film ini sangat cocok untuk kalian yang suka dengan film-film berbau zombie dan komedi. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. See you next time.